Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali pada pertemuan hari Jumat, pertemuan online. Nah, hari ini semuanya semangat ya? Semangat, Bu. Semangat. Udah pada saat belum? Belum. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya Ibu akan absen kalian di kelas 12C ya, anak-anak. Tolong kameranya di-on-kan semua ya, biar tahu. Mas ADD. Hadir. Mbak Yanis Naura. Hadir, Bu. Hadir. Mbak Azahra. Hadir, Bu. Wahib Yafi. Hadir. Mbak Salma. Hadir, Bu. Mas Alvan. Hadir. Mbak Sylvia. Hadir, Bu. Mbak Aditya. Hadir, Bu. Mbak Desi Fitria. Hadir, Bu. Hadir. Mas Prasetyo. Hadir. Mbak Antika. Hadir, Bu. Mbak Nadia. Hadir, Bu. Mbak Shivana. Hadir, Bu. Mbak Nelly. Hadir. Mbak Janatun. Hadir, Bu. Baik, alhamdulillah hadir semua ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang berperilaku adil dan jujur. Yang pertama kita akan belajar tentang menegakkan keadilan yang ada pada Quran Surat Al-Maidah ayat 8-10. Ada yang bisa membaca? Apakah suara saya terdengar? Dengar, Bu. Dengar. Dengar. Jelas tidak? Kenapa, Bu? Tulisannya bisa dibaca tidak? Bisa, Bu. Bisa. Nah, pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8-10 ini berbunyi Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu
U'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Yang artinya silahkan untuk dibacakan Mbak Shivana. Oke. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Quran Surat Al-Maidah ayat 8-10. Nah, jadi di sini itu adil dalam bahasa Indonesia artinya tidak berat sebelah atau memihak. Adil juga berarti memihak kepada kebenaran. Dan adil juga bermakna sepatutnya atau tidak sewenang-wenangnya. Kemudian berlaku adil kepada Allah ini artinya menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Adil kepada orang tua berarti hormat, patuh, dan taat kepada keduanya selama tidak dalam kesyirikan, kemudian bertutur kata yang mulia dan santun. Dengan demikian, adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberi hak kepada yang berhak tanpa mengurangi dan menambahi sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memerintahkan agar orang mukmin menjadi penegak kebenaran, menjadi saksi atas kebenaran. Penegakan kebenaran itu dilakukan dengan cara berlaku adil. Bahkan, keadilan ini harus ditegakkan secara universal. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang ketidakadilan dengan berbagai alasan. Posisi mayoritas, kebencian terhadap suatu kelompok karena trauma tertentu pun keadilan harus tetap ditegakkan. Sampai sini paham, teman-teman? Paham, Bu. Lanjut. Orang-orang yang menegakkan keadilan ini adalah mereka yang memiliki keimanan dan ketakwaannya sangat baik. Nah, sebab keadilan adalah salah satu indikator ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan ampunan dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam mereka yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayatnya dengan neraka jahim. Kemudian kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu perintah berlaku adil dan jujur pada Quran Surat An-Nahl ayat 90-92. Silahkan dibaca ayat 90, Mbak Salma. Bentar, Bu. Baik. Di PPT-nya tulisannya kurang jelas ya, teman-teman. Iya, benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Baik, terima kasih Mbak Salma. Kemudian silahkan dibaca ayat selanjutnya Mbak Yanis Naura. Kalau kurang jelas silahkan teman-teman bisa buka materi yang sudah Ibu kirim di grup WhatsApp ya.
Sebentar, Bu. Tadi surat apa, Bu? Quran surat An-Nahl ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudhu ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaykum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Baik, terima kasih. Kemudian silahkan dibaca untuk ayat selanjutnya, Mas Pras. Bentar, Bu. Baik. Rilis di bulan September Unexplain Collection Hellfire Club. Kalian langsung aja dari sekarang follow Instagramnya Unexplain dan juga Shopee-nya Unexplain. Wa aufu ya, Bu? Iya. Wala takunu. Wala takunu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu apa ini, Bu? Ngeblur, Bu. Oh, nggak bisa. Kalati nakodat. Kelati nakodatu. Ada yang bisa membacakan? Ngeblur, Bu. Ya, Bu, ngeblur. Baik. Ibu saja kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arbam min ummah innama yablukumullahu bih wa la yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Nah, langsung ke penjelasan ayatnya saja. Nah, ayat ini memerintahkan umat Islam berlaku adil dan ihsan serta memberi hak kepada kerabat. Allah juga melarang perilaku keji, mungkar, kemudian permusuhan. Nah, penyandingan perintah dan larangan mengandung pesan bahwa perbuatan baik ini juga diikuti dengan tindakan pencegahan. Berlaku adil, berbuat baik diiringi dengan menjauhi perbuatan keji dan buruk. Allah juga memerintahkan umat Islam untuk memenuhi janji, sumpah atau janji kepada Allah untuk selalu mengisahkannya, tidak menyekutukannya sebagaimana telah diteguhkan ketika ruh ditiupkan di jasad calon manusia. Kemudian Allah juga memberi perumpamaan kain yang sudah bagus dipintal dalam waktu yang lama dan kerja keras, lalu kain itu diurai lagi hingga cerai-berai. Hal ini tentu menyusahkan diri jika dipintal kembali. Begitulah janji yang tidak ditepati. Allah juga melarang janji sebagai alat tipu dan alat perusak. Kemudian kita akan lanjut ke materi ketiga, yaitu larangan berkhianat pada Quran Surat An-Nisa ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaika kitaba bil haqqi litahkum bainan nasi bima araka Allah wa la takul lil khainina khashima. Yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu atau Muhammad membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan
apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Nah, dalam Quran surat An-Nisa ini ada yang bisa menjelaskan tidak artinya seperti apa? Maksudnya maknanya? Ada yang bisa menjelaskan? Baik, jika tidak ada, Ibu akan menjelaskan. Ayat ini menjelaskan tentang Allah telah menurunkan Al-Quran secara benar kepada Nabi Muhammad. Allah juga memerintahkan manusia atau umat Islam agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Allah ini juga melarang umat Islam untuk menyelisihi dan menentang Al-Quran. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu dampak dari sikap jujur dan dusta dari hadis riwayat Muslim dari Abdullah radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini menunjukkan keutamaan dan dampak yang berlaku adil dan ancaman berlaku dusta. Orang-orang yang berlaku adil terbiasa berbuat keadilan dan menjaganya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatatnya sebagai orang yang adil. Balasan bagi orang berbuat keadilan adalah surga, karena keadilannya mengarahkan kepada banyak kebaikan yang menuntut ke surga. Orang-orang yang berdusta dan terbiasa berdusta tidak berusaha menjauhinya, maka Allah mencatatnya sebagai pendusta. Dampak dari perilaku dan sikap dusta ini adalah neraka, karena dusta menjerumuskan pelakunya pada perbuatan yang jahat, yang keji, dan mengarahkan mereka ke neraka. Nah, sudah selesai materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Teman-teman ada yang bisa menyimpulkan dari pelajaran kita? Jujur itu apa sih, teman-teman? Ada yang tahu? Jujur ini merupakan salah satu sifat wajib para nabi dan rasul, karena mereka berkewajiban menyampaikan wahyu kepada umatnya sebagaimana beliau menerima wahyu dari Allah. Kemudian kejujuran tidak hanya berkaitan dengan bicara saja, tetapi kejujuran mencakup segala isi kehidupan, penampilan, cara berjalan, bekerja, dan kebiasaan yang lain-lain. Nah, kejujuran ini adalah karakter utama orang Islam, karena kejujuran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan, keimanan, dan keislaman seseorang. Kemudian, adil ini menurut bahasa merupakan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bersikap adil terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dari sini, apakah ada yang ditanyakan dari teman-teman? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah jelas semua ya? Baik. Hari ini tidak ada tugas dari Ibu, tapi ada tugas yang harus dikerjakan dan harus dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Anak-anak bisa membuka grupnya. Ibu sudah mengirimkan link Google Form. Nah, anak-anak bisa buka di situ ya. Kemudian, jawablah dengan benar dan menurut teman-teman sendiri, dengan bahasa teman-teman sendiri. Kemudian, pada pertemuan selanjutnya, silahkan silahkan nanti dipresentasikan maju ke depan satu persatu. Karena pertemuan selanjutnya kita akan offline ya, teman-teman. Baik. Mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa kafaratul majelis bersama-sama.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.